Jadi problem based learning itu adalah sebuah, menurut Glaser di sini problem based learning atau PBL adalah strategi pengajaran di mana murid secara aktif. Nah, ini penting sekali ya. Murid secara aktif dihadapkan pada masalah dan diharapkan tuh masalahnya yang kompleks, ya, masalah yang kompleks. Dan untuk menuju ke masalah kompleks, anak tersebut harus dilatih dulu ya teman-teman ya. Jadi nggak langsung nih, oke, kita mau belajar problem based learning, langsung dikasih masalah kompleks. Itu anak-anak pasti akan bingung. Tapi kita akan latih dulu pelan-pelan hingga akhirnya mereka bisa sampai ke problem based learning yang menggunakan masalah kompleks sebagai dasar pembelajarannya. Dan juga yang menurut Glaser yang saya sangat setuju adalah sebisa mungkin masalah tersebut adalah masalah yang nyata, masalah yang memang dihadapi oleh murid-murid kita dalam kehidupan sehari-hari atau masalah yang diprediksi akan mereka alami di masa depan. Nah, itu ya. Jadi penting sekali bagi kita sebagai guru untuk memilah masalah mana yang sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, nanti dalam proses problem based learning ini diharapkan murid bisa mendapatkan ilmu baru. Nah, ilmu baru di sini maksudnya dia bukan murid itu nggak mendapat, maksudnya gimana ya? Jadi gini, murid itu tidak menemukan teori, nggak sampai sana ya, nggak sampai sana karena diharapkan mereka mendapatkan pengetahuan baru sih, ya, lebih ke pengetahuan baru, dan juga mereka menggunakan analisis dari berbagai pengetahuan serta pengalaman belajar untuk menemukan solusi. Dan inti dari pembelajaran berbasis masalah ini tujuannya sekali lagi adalah untuk memberikan pengalaman belajar pada murid. Nah, seperti yang kita tahu bahwa salah satu hal yang diharapkan generasi emas di tahun 2045 di Indonesia ini adalah kemampuan anak-anak untuk menghadapi masalah. Kita tahu sendiri ya, dengan adanya istilah generasi strawberry gitu ya, yang terlihat cantik di luar tapi rapuh di dalam. Nah, ini problem based learning merupakan salah satu cara kita agar ke depannya ini generasi strawberry itu mulai nggak ada lah di Indonesia ya, karena mereka sudah terbiasa ditempa, terbiasa untuk solutif, mencari cara apabila mereka mengalami masalah. Nah, salah satu caranya adalah membiasakan murid-murid kita untuk melakukan pembelajaran problem based learning ini. Nah, satu hal lagi yang saya suka dari problem based learning ini adalah menekankan pada kolaborasi ya. Jadi memang problem based learning ini sangat bisa dilakukan secara individual, tapi akan sangat baik apabila kita melakukan pembelajaran berbasis masalah ini apabila murid kita dalam bentuk kelompok ya, karena di sini kita bisa menerapkan yang namanya divergent thinking, brainstorming, dan brainwriting. Nah, di sini murid-murid akan terlatih untuk berdiskusi, untuk menerima masukan dari teman kelompoknya ketika nanti murid-murid ini mencoba untuk mencari solusi dari masalah yang sedang mereka pelajari. Nah, di sini sekali lagi dalam problem based learning pastikan bahwa menggunakan permasalahan yang nyata ya, sehingga murid bisa belajar untuk berpikir secara kritis dan analis gitu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya, ini adalah salah satu circle-nya. Nah, apa yang membuat problem based learning ini sangat cocok digunakan untuk pembelajaran terutama dalam kurikulum Merdeka ini adalah karena untuk murid-murid ini belajar mengenai problem based learning ada yang namanya rangkaian. Nah, rangkaian inilah yang harus dilakukan oleh murid-murid kita. Inilah yang membedakan antara problem based learning dengan problem solving tadi. Nah, kalau problem solving itu memang lebih ke logis ya, jadi memang urutannya ini cenderung lebih pendek. Sedangkan kalau problem based learning ini urutannya harus terstruktur
Nah, kenapa harus terstruktur, harus ada urutannya? Nah, balik lagi, kita ingin mengajarkan murid ketika dia menghadapi sebuah masalah, dia terbiasa untuk menggunakan pengetahuan-pengetahuan lain, kemudian terbiasa untuk melihat masalah dengan paradigma yang berbeda-beda, sehingga nanti solusi yang dia dapat adalah solusi yang memang terbaik dari sebuah masalah. Makanya di sini ada kurang lebih 6 step ya, 6 step ketika kita ingin menggunakan problem based learning sebagai salah satu strategi pengajaran kita di kelas. Nah, jadi di sini kalau di step pertama ada problem scenario, kemudian di step kedua ada fact identification, kemudian di step ketiga ada generate hypothesis, lalu di step 4-nya ada knowledge ya, kemudian di step 5-nya ada apply new knowledge, sampai akhirnya murid itu bisa menuliskan apa yang dia bisa dapatkan solusinya dalam bentuk abstrak yang sederhana. Nah, ini secara umumnya seperti ini. Sekarang kita lihat ke langkah-langkahnya ya teman-teman ya. Oke, jadi langkahnya seperti ini. Jadi ketika seorang guru ingin menjadikan problem based learning sebagai strategi pengajarannya, maka yang pertama kali harus teman-teman lakukan adalah jelajahi dulu topiknya. Jadi ajak murid untuk mengumpulkan informasi, mempelajari konsep mengenai topik dari masalah tersebut. Ya, nanti akan saya kasih contohnya. Kira-kira topiknya seperti apa gitu ya. Kemudian setelah anak-anak dan guru, kita secara bersama ya, jadi sekali lagi dalam problem based learning, guru ini sangat penting peranannya. Jadi ini juga beberapa hal yang kita harus sama-sama perbaiki konsepnya, bahwa kurikulum merdeka mengharapkan guru ini menjadi pembimbing anak-anak. Seorang pembimbing itu bukan lepas gitu ya. Jadi pembimbing itu tetap mengkontrol, tetap mendampingi murid, namun keterlibatan kita tidak yang 100% gitu, tapi kita memberikan mereka clue, memberikan mereka pertanyaan pematik. Jadi ajak murid itu tidak langsung menjawab gitu ya. Jadi kita kasih mereka cara-cara agar mereka bisa menalar gitu ya. Jadi itu fungsinya. Makanya dalam kesuksesan problem based learning, peran guru masih sangat-sangat berperan ya. Jadi di langkah yang pertama, bersama dengan murid kita menjelajahi topiknya, kumpulkan informasi, pelajari konsep, kemudian membuat daftar apa yang sudah diketahui bersama. Lalu yang ketiga, disinilah kita baru menentukan masalah. Masalah apa sih yang kira-kira bisa dipelajari bersama, yang harus kita cari solusi. Dan kita juga memberikan semacam clue kepada murid, informasi apa sih yang guru harapkan, yang murid harapkan nantinya bisa didapat. Ya, makanya sangat penting ketika kita mulai pembelajaran, kita harus tahu dulu nih tujuan kita tuh mau ngapain menggunakan PBL ini. Lalu yang keempat, kita kasih waktu. Ya, kita beri waktu kepada murid yang cukup agar mereka bisa mencari informasi dari sumber data untuk bahan argumentasi. Nah, di sini untuk sumber data, beri mereka keleluasaan mencari sumber data tidak hanya dari buku paket, tapi kalau bisa ada sumber-sumber lain seperti artikel, atau mereka bisa jelajah internet gitu ya, tapi nanti ada tips nih yang terkait dengan literasi digitalnya. Nah, setelah informasi itu didapat, maka ajak murid melakukan brainstorming, ya, brainwriting, untuk membuat daftar kemungkinan solusi atau ide baru dari permasalahan yang sedang mereka cari nih solusinya, gitu ya. Nah, setelah dapat daftarnya, baru kemudian ajak murid merangkum solusi dan ide, dan nantinya
solusi dan ide yang sudah mereka yakini bisa menjadi solusi dari permasalahan yang sedang mereka pelajari, ini disajikan dengan data-data pendukung. Dan jangan lupa, ini yang tidak kalah penting ketika kita melaksanakan sebuah metode pembelajaran adalah melakukan refleksi dan juga evaluasi. Nah, ini ya teman-teman ya, langkah-langkah dari project based learning.